Halo teman-teman, kami dari klaster 3 ingin menunjukkan beberapa tempat di kampus JTMI. Yuk. Halo Rek, jadi ini bakal jadi tempat pertama kali yang kalian temui ketika kalian masuk dari gerbang depan Agdi ya. Jadi di sini kok bakal ada beberapa tempat yang paling dapat kita lihat yaitu dari bengkel, gazebo, KWU dan juga dari panggung DTMI sendiri. Jadi yuk kita lihat. Selanjutnya ada workshop. Nah, ketika kita masuk ke departemen, yang paling pertama kita temui yaitu adalah Workshop. Nah, dalam bengkel utama tersebut terdapat 3 tempat. Yang pertama ada laboratorium, yang kedua ada kelas, dan yang ketiga ada ruang dosen. Tempat dari bengkel utama tersebut yaitu ada di sebelahnya bengkel otomotif dan ada di dekatnya panggung DTMI. Selanjutnya ada laboratorium motor pembakaran dalam dan otomotif, pompa dan kompresor, teknik pendingin dan AC, serta pneumatik dan hidrolik. Untuk lokasi dari bidang keilmuan tersebut berada di bengkel utama lantai 1 dan 2, atau lebih tepatnya lab KM motor bakar berada di lantai 1, lab KM pneumatik dan hidrolik berada di lantai 2, lab KM pendingin dan AC berada di lantai 2, dan yang terakhir lab KM pompa dan kompresor berada di lantai 2. Selanjutnya, laboratorium ini berfokus pada 3 kegiatan yaitu penelitian, pembelajaran, dan pelayanan hal tentang proses dan peralatan pengkonversian energi fluida dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oleh karena itu, inti keilmuan yang dipelajari berupa termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan kalor. Dalam laboratorium lab pompa dan kompresor, lab pneumatik hidrolik, lab pendingin dan AC, serta lab motor pembakaran dalam dan otomotif. Adapun fungsi dari keempat lab tersebut yaitu yang pertama lab pompa dan kompresor. Lab ini digunakan untuk praktikum mata kuliah pompa dan kompresor, seperti performance tes pompa sentrifugal. Sedangkan lab pneumatik hidrolik, lab ini lebih ke sistem kerja dari komponen pH, seperti piping, komponen, dan lain-lain. Untuk lab pendingin dan AC, lab ini memiliki banyak fungsi, salah satunya untuk mata kuliah yang akan diajarkan di lab pendingin nanti, yang mencakup dari sistem refrigeration air conditioning dan sistem tata udaranya. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai bagaimana cara mendesain suatu rancangan bangunan yang nyaman. Dan yang terakhir, untuk lab motor pembakaran dalam otomotif, lab ini digunakan untuk praktikum motor bakar atau diesel. Selanjutnya adalah laboratorium material. Laboratorium material berfungsi sebagai tempat praktikum dari bahan teknik yang isinya ada uji, heat treatment, Jomini hardenability test, impact test, metallography test, dan tensile test. Lalu ada laboratorium teknik las yang berisi tentang las asetilin, listrik, TIG dan titik, serta kompetensi teknik las. Dan ada laboratorium teknik cor yang berisi tentang pengecoran cetak tekan. 3 laboratorium ini bertempat di dalam workshop di lantai 1 di bagian sebelah kanan apabila kita melewati pintu bagian selatan. Dan laboratorium ini beroperasi pada hari kerja mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore, dan apabila ada jadwal praktikum yang menumpuk maka buka sampai jam 8 malam. Untuk memasuki laboratorium ini kita harus memakai pakaian yang safety dan mengikuti peraturan yang ada demi keselamatan dan kesehatan kita. Selanjutnya ada dari laboratorium perancangan mekanik, yang dimana isinya ada dari laboratorium mekatronika, yaitu dimana fungsinya yaitu menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dan mengembangkan soft skill maupun hard skill dalam bidang mekanika, catur daya, dan elektronika dasar. Kemudian ada laboratorium gambar teknik, yang dimana fungsi dari laboratorium ini menyediakan sarana bagi mahasiswa untuk belajar menggambar manual di lab gambar teknik, mulai dari pengenalan alat-alat gambar, garis, dan huruf standar. Kemudian ada dari lab CAD, yaitu mengetahui cara untuk belajar bagaimana membuat sketsa dengan aplikasi AutoCAD, SolidWorks, dan juga lain-lain. Berikutnya ada laboratorium pemesinan.
Biasanya digunakan untuk pembentukan poros pada benda kerja, milling, fries, bubut, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemesinan. Untuk laboratorium ini sendiri aktif dipergunakan pada saat praktikum yang berkaitan dengan pemesinan. Lab laboratorium pemesinan terletak pada lantai 1. Untuk laboratorium pembentukan juga terletak pada lantai 1. Spesifiknya terletak di sebelah lab motor bakar. Pada lab pembentukan, mahasiswa dapat melakukan kerja plat dan kerja tempat atau biasa disebut dengan forging, dan terdapat mesin untuk memotong plat besi pada lab ini. Kemudian ada lab PNK, juga terletak pada lantai 1. Lab ini terdapat mesin IBM yang berguna untuk memotong dengan mencelupkan ke air. Dan juga terdapat mesin water jet yang digunakan untuk memotong baja. Tak hanya itu, pada lab ini terdapat mesin 3D printer. Selanjutnya ada lab komputer numerical control atau biasa disebut dengan lab CNC. Berperan sangat penting baik dalam hal penelitian, pengajaran, pelatihan, magang bagi mahasiswa maupun kerjasama dengan industri manufaktur. Dalam pembelajaran, lab CNC berperan dalam mata kuliah proses manufaktur, CNC, dan CAM. Sedangkan dalam penelitian, lab ini sering memfasilitasi penelitian tugas akhir mahasiswa dan penelitian dosen. Untuk lab ini terletak pada lantai 1. Bengkel DTMI terletak di paling depan gedung DTMI, lebih tepatnya di depan bengkel utama. Bengkel ini dibuat untuk servis motor mahasiswa dan warga sekitar, serta tempat untuk pengembangan otomotif. Bengkel ini sendiri dibuka setiap hari sekitar pukul 5 sore sampai 10 malam. Untuk pandemi masih menyesuaikan. Dan bengkel ini juga digunakan untuk event service gratis bagi warga sekitar. Selanjutnya ada KWU. KWU terletak di dekat bengkel Departemen Teknik Mesin Industri, yaitu berupa pos berwarna merah dan kuning yang memiliki fungsi untuk mewadahi minat kewirausahaan mahasiswa dari Departemen Teknik Mesin Industri itu sendiri. Terdapat panggung. Panggung ini terletak di depan KWU dan di sebelah bengkel utama. Panggung ini bisa digunakan untuk acara mahasiswa seperti nobar dan acara internalan. Berikutnya adalah gazebo. Nah, gazebo DTMI ini terdapat 2 yang letaknya ada di kanan dan kiri di sekitar lapangan futsal DTMI. Gazebo ini biasanya digunakan oleh mahasiswa DTMI untuk berkumpul, untuk nongkrong, untuk bicara-bicara perihal tugas, praktikum, ataupun sebagainya. Oke, tadi kita udah lihat bagian depan dari kampus. Sekarang kita berada di bagian tengah dari kampus. Di sini ada lapangan, ada workshop tim Nogogeni ITS, lalu ada kapsel, dan ada beberapa kelas. Mau lihat detailnya? Yuk. Lalu ada lapangan San Siro. Lapangan ini terletak di sebelah kiri parkiran apabila kita melihat dari video ini. Lapangan ini berfungsi sebagai tempat olahraga dari mahasiswa DTMI seperti futsal dan acara DTMI Cup apabila offline. Baik, selanjutnya di sini ada workshop Nogogeni ITS. Nogogeni ITS ini sendiri terletak di sekitaran kampus Teknik Mesin Industri, tepatnya di depan lapangan futsal San Siro dan di sebelah samping lab. Di workshop Nogogeni ITS ini sendiri sebagai markas untuk riset mobil di bidang urban ethanol dan urban elektrik yang biasanya digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan. Selanjutnya yaitu fungsi workshop. Workshop Nogogeni itu berfungsi sebagai pemaparan atau juga sebagai untuk merancang riset mobil yang akan diciptakan. Yang ini namanya kapsel atau kapal selam yang biasanya berada di depan gedung DTMI, di depan ruang baca atau di dekat parkiran mobil. Di situ ada meja dan kursi yang warnanya merah. Kegunaannya itu untuk ngumpul bareng, nugas kelompok,
makan bareng, nunggu kelas dimulai, dan untuk asistensi sama grader. Selanjutnya untuk tempat parkir motornya. Di sini tempat parkir motor berada di belakang lapangan futsal dan dibangun menjadi 2 lantai. Untuk lantai pertama diperuntukkan bagi dosen dan untuk lantai keduanya diperuntukkan bagi mahasiswa untuk memarkir motornya. Di DTMI sendiri terdapat beberapa ruang kelas. Yang kegunaan dari ruang kelas tersebut adalah menyampaikan materi mata kuliah pada saat pembelajaran offline nanti. Untuk tempatnya yaitu di gedung kelas pada lantai 1 dengan kode ruang kelas BB103 dan BB104. Di lantai 1 ini juga terdapat ruang baca yang berguna untuk mencari referensi jurnal nantinya. Untuk ruang kelas yang lainnya yaitu pada lantai kedua dengan kode BB203 serta ruang lainnya yaitu pada ruang kelas dengan kode AA101 dan AA102 terdapat di bagian belakang gedung. Untuk menuju musola DTMI, kita naik ke lantai 2. Nah, tepat di depan tangga itu ada toilet mahasiswa pria dan wanita. Agak ke kanan dikit ada lorong kecil, setelah lorong tadi ada musola. Dan di musola itu fungsinya untuk tempat sholat khusus DTMI. Ada juga tempat untuk wudhu dan disediakan juga mukena untuk wanita. Kemudian di sini ada lapangan voli. Lapangan voli ini berlokasi di dekat kantin umum. Lapangan ini biasanya digunakan mahasiswa DTMI untuk bermain voli. Karena saat ini sedang pandemi corona, maka lapangan ini tidak terurus dan mengakibatkan rumput panjang dan lebat. Nah, setelah di lapangan voli, sekarang kita beralih ke kantin vokasi. Lokasi kantin vokasi ini ada di sebelah lapangan voli. Kantin vokasi ini merupakan kantin yang digunakan untuk seluruh mahasiswa jurusan vokasi. Sama seperti kantin-kantin lainnya, fungsi kantin vokasi ini adalah sebagai sarana untuk membeli makanan atau minuman, serta tempat untuk santai bersama teman. Oke, kita lanjut ke bagian dalam dan bagian terakhir dari Departemen Teknik Mesin Industri. Di sini ada 4 ruangan. Yang pertama ada ruang sidang, yang kedua ruang TU, yang ketiga 2 ruangan kelas mulai dari kode AA101 sampai 102. Nah, di sini juga ada tambahan di sebelah ruang sidang terdapat mading. Dan ini adalah gedung bagian belakang. Di sini terdapat kelas AA101 dan kelas AA102 yang berfungsi untuk pelaksanaan proses pembelajaran mahasiswa diploma. Dan di sini juga terdapat kapsel mburi atau kapsel belakang. Fungsi dari kapsel sendiri adalah tempat untuk mengerjakan tugas, asistensi lab, asis dosen, dan juga digunakan sebagai tempat bersantainya para mahasiswa. Pada lantai atas dari gedung bagian belakang terdapat papan atau mading yang dibagi untuk mahasiswaan, praktikum, lowongan, dan jadwal kuliah. Di samping mading terdapat juga ruang sidang yang digunakan mahasiswa atau mahasiswi pada tingkat akhir untuk melakukan sidangnya. Selain itu, terdapat juga ruang tata usaha.